Dan siapa juga yang kemudian nggak kenal sama Pramono Anung ya, sebagai orang yang juga pernah duduk di di partai ya, yaitu PDIP, dan juga di pemerintahan sebagai sekretaris kabinet begitu kan. Itu boleh dikatakan nggak ada gitu kan. Pasangan dari Mas Pram sama Dul ini kan juga menguasai paling enggak 2 wilayah besar yang ada di Republik ini, atau 2 suku besar yang ada di Republik ini, khususnya yang ada di DKI ya, yaitu orang Jawa dan orang Betawi. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong, minum teh bersama saya Nong Darol Mahmadah. Dan tamu saya sekarang ini adalah Prof. Ikrar Nusa Bakti ya. Terima kasih udah datang. Ya, makasih juga diundang lagi, Nong. Ini mengobati rasa kangen pemirsa MPTV kepada Prof. Ikrar. Nah, kita akan membahas terkait yang sedang rame. Sekarang ini ada pilkada serentak ya. Yang menarik itu mungkin kita tidak membahas semua pilkada di seluruh Indonesia, tapi ada beberapa daerah nih yang mungkin bisa kita kaitkan dengan sisa-sisa misalnya perpolitikan di Pilpres kemarin kayak gitu-gitu ya. Apalagi ini kan menuju berakhirnya masa Presiden Jokowi gitu kan. Jadi istilahnya residu sisa Pilpres itu kan di kalangan masyarakat itu masih terasa gitu ya, Prof ya. Nah, gimana Prof ngelihat misalnya kita kasih contoh 3 wilayah lah atau 4 wilayah, Jakarta, ada Jawa Timur, Hovifah di situ ya, terus ada Sumatera Utara, itu ada Bobi, mantunya Jokowi, dan ada juga yang menarik itu adalah Jawa Tengah karena itu terkait dengan pusatnya PD Perjuangan gitulah, selalu dikaitkannya itu begitu ya, gitu. Gimana itu Prof melihat petanya, konstelasinya gitu ya? Saya dapat info dari seorang teman di PDIP ya, anak muda sih, cerita kalau Jakarta sih kemungkinan bisa kami rebut gitu kan, tapi kalau Jawa Timur tuh masih perjuangan kan? Kemudian Jawa Tengah juga masih perjuangan ya, walaupun kansnya juga masih naik. Tapi kalau Sumatera Utara itu yang agak berat gitu kan, karena itu kan langsung ada mantunya Jokowi di situ gitu kan. Nah, kalau Jawa Tengah itu kan sebetulnya nih adu pride ya. Adu pride apa? Karena biar gimana pun dari sisi wilayah ya, itu adalah kandang banteng ya, yang pada masa Pilpres kemarin boleh dikatakan kalah atau hancur lebur lah. Tapi pilegnya berhasil kan? Oh ya, itu juga menarik, sama juga Bali kan juga gitu kan. Bali kan pilegnya kalah, pilpresnya kalah. Nah itu makanya kemudian ada juga yang mengherankan ya, karena di beberapa TPS di Bali itu ternyata Ganjar Mahfud itu sampai 0 gitu kan. Tapi sebaliknya yang untuk pilegnya PDIP malah naik gitu kan. Jadi memang ada permainan di situ ya. Biar gimana pun sejak awal pada saat itu Jokowi misalnya berupaya untuk menghabisi PDIP di tanah Bali lah gitu kan. Misalnya dengan kunjungan dia dulu awalnya ke Gianyar ya. Yang saya juga pernah memberikan komentar soal itu ya. Dia menjadi pemenang terbesar di Bali ya. Dan di Gianyar juga pendukungnya paling gede. Solid ya. Tapi malah dia kemudian melarang misalnya kan simbol-simbol partai PDIP dan juga
baliho-baliho dari Ganjar Ganjar Mahfud itu. pada saat itu tidak boleh muncul gitu kan. Itu kan buat saya aneh. Kenapa saya mengatakan aneh? Karena saya ini memang bukan politisi ya. Maksud saya merasa Menganalisa, mengamati gitu ya ya. anehnya Kalau Prof itu. kok bisa begitu ya? Ada manusia seperti itu ya, ya seperti gitu aja. Nah kalau sekarang, kalau saya lihat juga ya, Jawa Timur juga walaupun itu apa namanya itu masih perjuangan ya PDIP di wilayah tersebut, tapi kalau dari sisi misalnya kepentingan Jokowi juga udah nggak terlalu penting lagi ya. Kenapa demikian? Karena nggak ada kaitannya lagi dengan Keluarga. anak ataupun keluarganya gitu kan. Tapi kalau Sumatera Utara sudah pasti ya. Kalau Jakarta sama Jawa Tengah kan juga dengan adanya putusan MK nomor 60 dan 70 itu kan boleh dikatakan tertutup lah bagi putra bungsunya untuk kemudian bisa maju menjadi calon kepala daerah ya. Walaupun Anda juga tahu di kalangan apa namanya itu media ya, termasuk waktu saya diundang waktu ada bukan kampanye ya, calon-calon wakil gubernur DKI Jakarta itu bertarung di sebuah stasiun televisi ya, itu kan juga ada seorang pengamat yang mempertanyakan apakah anda ini benar akan tetap menjadi wakil gubernur untuk masa 5 tahun mendatang kalau terpilih kan, dan mereka jawab iya. Kenapa itu pertanyaan tersebut diajukan? Kenapa kan? Karena memang ada isu bahwa misalnya kalau Ridwan Kamil menang ya, itu kemudian Ridwan Kamil mungkin cuma sebentar dia maju menjadi menteri gitu kan, dan kemudian jabatan dari Pak Pak Prabowo. Bukan, jabatan wakil gubernur itu akan Pak Suswono ya, akan maju menjadi gubernur dan kemudian Kaisang menjadi wakil gubernur. Nah pertanyaan saya, apakah memang itu akan terjadi? Kenapa demikian? Karena kan ya, Kaisang kan pasti cuma ada bala tentaranya di PSI. Tapi apakah kemudian Kim Plus juga akan mendukung dia untuk menduduki posisi sebagai wakil gubernur? Kenapa demikian? Karena Anda tahu kan apa istilahnya itu Ridwan Kamil itu kan maju hanya didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Saya nggak melihat Golkar itu punya kekuatan penuh untuk mendukung Ridwan Kamil di Jakarta. Gitu. Jadi karena kalau Golkar sebenarnya pengennya di Jawa Barat kan. Betul. Karena biar bagaimanapun kan Ridwan Kamil juga dulu mengatakan demikian ya, dia mau maju di Jakarta asalkan tidak ada dua tokoh ya. Yang satu itu adalah Anies Baswedan, kedua adalah Ahok. Karena Pak Ridwan Kamil itu merasa agak sulit melawan dua tokoh itu yang kekuatan politiknya masih sangat besar di DKI, dan juga dari sisi elektabilitas kan juga tinggi masih sangat tinggi, bukan cuma tinggi tapi masih sangat tinggi. Dan kemarin kan kita juga tahu Ahok secara resmi menyatakan bahwa para pendukungnya saya ajak untuk kemudian menjadi pendukung paslon nomor 3 ya, yaitu Pramono Anung dan Sidul gitu. Jadi menarik ya. Dan kalau Anda juga nonton acara TV pada saat itu ya, itu teman yang tadinya juga bukan tadinya, memang masih menjadi pendukung Anies Baswedan, dia sempat berbisik sama saya. Dia bilang, saya nggak mau tuh memilih calon yang kemudian mencuri fotokopi KTP saya. Itu satu. Kedua, saya juga nggak mau tuh memilih calon yang kemudian apa istilahnya ya, tadinya mendukung Anies tiba-tiba nggak jadi dan dia nggak bisa menjelaskan alasannya apa ya. Karena kan sejak adanya putusan 60-70 itu kan sebetulnya tidak ada alasan bagi PKS untuk tidak mendukung Anies Baswedan gitu kan, bersama PDIP tadi ya, awalnya ya. Tapi ya itulah ya. Dan kalau kita lihat juga ya persoalan elektabilitas dari Pramono Anung dan apa nih Sidul ya, itu memang terus terang sangat mengagetkan. Mengagetkan gimana ya? Ketika misalnya
nama itu disebutkan dan dimajukan untuk menjadi calon peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur DKI, itu kan masih waktu itu elektabilitasnya cuma 0,01%. Iya, dari SMRC itu Iya, datanya iya. 0,01%. 0,01% dan kemudian Anda juga tahu hanya 2 hari setelah itu langsung melambung tinggi menjadi 28%. Iya, Makanya waktu iya. itu ya, itu Mas Pram itu kaget juga. Dan dia mengatakan dalam satu pertemuan di istilahnya itu di bilangan Pejompongan ya, itu teman-teman yang berasal dari GMNI ya, itu mereka bilang pada mereka bahwa saya bukan sedih, saya malah bangga dan senang dengan hasil survei dengan itu hasil ya. survei itu ya. Dan kemudian kan katanya naik tuh jadi 31%. Iya. 31%. Ya. Kemudian naik lagi sekarang yang ya. dari Yunarto itu 36 apa. Nah, itu dia ya. Tapi kalau kita perhatikan ini kan berbanding lurus dengan kenapa saya katakan berbanding lurus, harusnya berbanding terbalik gitu ya. Maksud saya kalau Pram sama Sidul itu naik ya, ternyata Ridwan Kamil dan Suswono itu juga turun gitu kan. Walaupun sekarang mereka masih leading ya, masih leading. Cuma kan kalau kita perhatikan ya, dengan dukungan 12 partai ya. 14. Wah, malah 14 ya. Iya. Itu kalau angkanya cuma segitu, itu boleh dikatakan kita bertanya, lalu siapa yang bergerak gitu kan? Malah ada yang mengatakan bahwa kelihatannya itu yang bergerak cuma satu partai aja, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. PKS ya. Iya. Yang memang terkenal. Kemudian dari segi logistik juga kan, sejak Prabowo katanya mengatakan bahwa terserah Anda mau dukung siapa, terserah kan. Nah itu juga menyebabkan makanya partai-partai lain tuh ya cuma sekedar menjadi pendukung tanpa kemudian mendukung. Misalnya dari segi logistik, dari segi kampanye melalui media massa, ataupun dari segi finansial ya. Nah kalau kemudian PKS dijadikan penanggung jawab utama dari dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ya, agak berat juga ya. Kenapa agak berat? Karena kita tahu keuangan PKS kan juga tidak sebesar misalnya kekuatan keuangannya Golkar atau Gerindra gitu kan. Jadi ya itu. Jadi saya melihat bahwa saya juga kalau melihat dari gegap gempintanya kampanye, saya juga nggak melihat Ridwan Kamil dan Suswono itu muncul ya, memiliki greget yang cukup tinggi di dalam kampanye-kampanye mereka ya gitu kan. Sementara Mas Pram dengan Bang Dul ini agak kenceng ya. Kenapa agak kenceng ya? Karena terlepas dari sebetulnya Sidul itu bukan anak muda lagi ya, bukan Sidul anak sekolahan ya. Bukan Sidul anak Betawi atau yang akan jadi tukang insinyur ya. Tapi biar bagaimanapun penampilan Rano Karno ya sebagai Sidul ini masih sangat memikat dan masih menunjukkan bahwa inilah gaya anak-anak muda Betawi gitu kan. Nah itu makanya saya melihat bahwa itu yang muncul ya. Cuma kalau kita lihat ya kayak Pak Suswono itu kan gayanya masih gaya yang terlalu kaku dan masih gaya menteri lah gitu ya. Biar gimana pun beliau juga pernah menjadi menteri ya. Sementara Ridwan Kamil saya nggak melihat ada greget karena mungkin dia juga memiliki suatu kesulitan secara psikis ya untuk meninggalkan Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Apalagi dia juga dulu biar gimana pun ikatannya pada Persib itu tidak akan bisa diambil alih menjadi kecintaan dia pada Persija kan. Jadi itulah problem-problem psikologis itu muncul. Sementara Pram dan Sidul nggak ada problem seperti itu ya. Termasuk juga calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2 ya. Saya lihat juga nggak punya persoalan itu, walaupun lagi-lagi
kalimat-kalimat yang dimunculkan oleh pasangan nomor 2 itu buat saya sangat monoton. Apa yang saya katakan sangat monoton itu cuma ada 2 kata, adab, ya, dan kemudian apa namanya itu bukan internet gratis untuk seluruh warga Jakarta kan. Cuma itu aja yang selalu muncul. Makanya waktu di sebuah stasiun televisi ya, di mana saya ada situ, makanya teman juga bertanya gitu, bagaimana Anda bilang soal adab sementara Anda mencatut apa namanya itu KTP fotokopi warga. KTP saya begitu kan. Ya dia ya seperti itulah. Ini menarik nih tadi yang disampaikan oleh Prof terkait yang dibilang masih ada kayak semacam bisik-bisik tadi yang cerita di stasiun TVRI itu terkait misalnya sosok dari Ridwan Kamil dibilang nanti akan jadi menteri kalau menang gitu istilahnya ya, istilahnya ini akan jadi menteri, artinya kan soal ketidakselesaian menjabat sebuah amanah gitu kan, itu masih kayaknya ada semacam trauma juga ya. Waktu Jokowi jadi gubernur, kemudian jadi capres gitu kan. Terus yang terakhir ini adalah Gibran jadi wali kota tapi Solo. Baru 2 tahun kemudian jadi cawapres gitu. Nah, termasuk mungkin pada sosok RK ini yang kalaupun menang tetap akan disetting sebagai menteri gitu kan. Tapi kemudian Suswono-nya jadi gubernur dan wakil gubernurnya itu tetap adalah Kaisang gitu kan istilahnya gitu ya. Itu menarik Prof. Kenapa ada analisa seperti itu ya? Saya juga nggak tahu. Ya. Saya walaupun buat saya masuk akal. Masuk akal betul. Kenapa masuk akal? Siapa sih yang menjamin bahwa Jokowi itu akan benar-benar diam setelah anak bungsunya itu nggak bisa maju menjadi calon wakil gubernur baik di Jawa Tengah maupun di DKI gitu. Dan siapa juga yang kemudian Anda juga bisa percaya bahwa Jokowi itu adalah orang yang bisa kita pegang omongannya. Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Bukan mustahil ya. Diam-diam dia tetap masih bergerilya supaya Kaisang ini bisa muncul menjadi wakil kepala daerah ya, atau wakil gubernur, apakah itu di Jawa Tengah ataupun di Jakarta gitu kan. Dan yang paling mudah mungkin buat dia ya lebih mudah di Jakarta. Kenapa lebih mudah di Jakarta? Karena di Jakarta ini kan juga jumlah yang akan memilih kan juga nggak terlalu banyak. Ya. Wilayahnya nggak terlalu luas ya. Nggak terlalu luas, dan kemudian kalau kita lihat dari sisi jumlah partai pendukung yang tadi Anda katakan itu 14 ya, walaupun yang ada di dalam parlemen atau DPRD DKI itu juga cuma berapa, tapi kalau ditotal dengan jumlah anggota DPRD dari partai-partai pengusung Ridwan Kamil itu masih mayoritas, masih mayoritas. Jadi itu yang makanya kalau di dalam pemilihan melalui DPRD bukan mustahil, bisa saja terjadi gitu kan. Dan Anda juga tahu ya politik sekarang ini khususnya pada pemilu 2024 ya, apakah itu pemilu presiden ataupun legislatif ataupun pemilu kepala daerah, itu tidak sedikit orang yang percaya bahwa pemilu ini benar-benar berjalan dengan tanpa celah gitu kan. Jadi ya itu makanya kemudian analisis mengenai mungkin RK itu tenang-tenang aja karena udah ada jaminan bahwa dia akan menduduki jabatan tertentu di dalam kabinet Prabowo gitu kan. Kenapa demikian? Karena Anda lihat aja apa insentif bagi Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur di Jakarta gitu kan. Nggak ada. Boleh katakan nggak ada. Nah, kebanggaan apa yang bisa didapat dari Ridwan Kamil? Nggak juga. Dan kemudian apa yang didapat Golkar dengan pindahnya Ridwan Kamil ke Jakarta? Enggak. Kenapa? Karena Anda tahu ya, dengan pindahnya Ridwan Kamil ke Jakarta, yang jumlah pemilihnya itu nggak sampai 10 juta kalau nggak salah ya. Itu sangat kecil dibandingkan dengan
Jawa Barat yang Anda tahu bisa Pemilih kemudian, terbanyak gitu. iya, itu adalah pemilih terbanyak di seluruh wilayah Indonesia, dan kemudian juga memberikan kursi yang juga terbanyak bagi Partai Golkar ya, baik itu di tingkat DPR maupun DPRD tingkat 1 ataupun DPRD tingkat 2. Jadi itu apa namanya itu sangat rugi Partai Golkar untuk memindahkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Dan saya juga nggak yakin juga apakah kemudian Ridwan Kamil benar-benar akan menjadi menteri ya. Dan Anda tahu kalau dilihat dari sisi finansial ya, finansial, jadi Gubernur DKI Jakarta itu berapa sih pendapatannya itu, atau menjadi menteri di kabinet itu berapa sih ya? Karena saya melihat ya, gaji menteri di Republik Indonesia kan belum meningkat ya, yang resmi itu kan cuma antara 9,5 juta ya sampai 10,5 juta. Hampir 11 Itu kan yang gede itu kan tunjangan. tunjangannya ya. Tunjangan sebagai Sama menteri. fasilitas ya. Ya, tapi kan tunjangan sebagai menteri itu kan juga ada yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ya kalau dipukul rata mungkin yang bisa benar-benar menjadi bagian yang tidak perlu dipertanggungjawabkan itu kan nggak nyampe 200 juta misalnya kan. 200 juta kalau kemudian apa namanya itu didapat selama 12 bulan kali 5 tahun berapa sih gitu. Nggak gede dibandingkan kalau misalnya dia tetap di Jawa Barat ya. Dia tetap bisa menaungi apa namanya itu pengurus-pengurus Golkar di daerah tersebut ya. Kemudian dia juga bisa menyiapkan pemilu legislatif di 2029 yang akan datang gitu. Jadi itulah apa namanya itu, dilihat dari sisi itu Golkar tidak mendapatkan keuntungan keuntungan elektoral ataupun finansial ataupun politik apapun. Jadi itu benar-benar murni sebagai keuntungan personal Ridwan Kamil aja, yang kita akhirnya cuma menebak-nebak gitu ya. Ujungnya adalah ya pusat kan, maksudnya kepemimpinan pusat kan. Iya, dan kita juga belum tahu kira-kira dapat posisi sebagai apa. Karena kan kalau cuma dapat menteri kemudian menteri yang portofolionya itu nggak bagus, ya nggak akan memberikan suatu suatu posisi politik yang strategis juga ya. Strategis. Nah, itu kan mungkin dalam bayangan dulu ketika belum ada konstelasi yang sangat berubah dengan adanya keputusan MK dan munculnya sosok Pramono Anung kan, gitu loh. Dan artinya gini, yakin pasti menang gitu kan, yakin pasti menang. Makanya kenapa mau dicalonkan di sini di Jakarta gitu. Tapi yang tadi disampaikan oleh Prof. Ikrar, ternyata ketika melihat kenyataan sekarang, bagaimana nama Pramono Anung dan Rano itu terus leading, sementara RK mundur gitu kan, ke bawah gitu, dan di lapangan juga rasanya ngelihat di kampanye itu kurang muncul gitu. Betul. Apakah analisa itu masih berlaku nggak ya, Prof? Jadi lagi-lagi ya, ini semuanya bisa saja tidak berlaku kalau memang kemudian Jokowi itu masih punya pengaruh. Ya. Yang tadi itu kan artinya ketika Jokowi masih berpengaruh ya, karena masih ada ingin memperjuangkan sosok anaknya itu ya. Ya, tapi kalau nanti ternyata pengaruhnya juga kecil ya, atau Jokowi juga tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk pilgub di Jakarta ya, ya pastinya agak sulit juga ya. Karena biar bagaimanapun ini bukan persoalan amplop, bukan persoalan bagi-bagi uang. Tapi kalau tanpa uang, Anda kan juga tidak bisa melakukan kegiatan apapun, ya enggak? Kenapa demikian ya? Karena Anda juga tahu bahwa di Jakarta itu ada satu perubahan politik besar juga ya, dengan tidak majunya Anies Baswedan itu kan, para pendukungnya itu kan banyak yang mengatakan
dia akan milih tiga-tiganya Iya, coblos atau tiga-tiga itu coblos ya. tiga-tiganya, walaupun saya bilang janganlah, kalau itu berarti Anda buang-buang waktu dan tenaga dan uang untuk datang ke TPS gitu iya, kan. iya. Lebih baik dari sekarang aja ada tentukan kira-kira dari 3 paslon itu siapa yang benar-benar bisa mewakili Jakarta, siapa yang benar-benar bisa memperjuangkan kemakmuran rakyat miskin di Jakarta, siapa yang benar-benar bisa mengangkat kembali Persija Jakarta misalnya kan, atau hal-hal lain lagi yang buat saya sangat penting, termasuk yang tidak kalah pentingnya ya, siapa yang kemudian benar-benar bisa memperjuangkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota negara sampai IKN itu selesai, Iya, ya. Atau kemudian apakah Jakarta itu akan tetap menjadi sister city ya bersama IKN ya untuk masa depan Indonesia ke depan gitu. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun ya, persoalan perpindahan ibu kota itu bukan cuma persoalan tinggal waktu atau bukan persoalan apa namanya tuh ruang dan waktu Pembangunan dan sebagainya, tapi itu ada juga persoalan psikis ya. Persoalan apa namanya itu historis juga ya. Persoalan-persoalan macam-macam lah ya. Kenapa demikian? Kalau misalnya diambil suatu survei ya, coba disurvei itu mereka-mereka yang menjadi pelaku pasar atau pelaku ekonomi ya, apakah mereka itu setuju ibu kota pindah ke IKN? Wah, saya yakin pasti belum. Banyak yang nggak setuju. Bukan cuma belum, tidak akan banyak yang tidak setuju sama sekali. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun Jakarta itu kan sudah dibangun dengan berbagai fasilitas yang boleh dikatakan sangat baik, bukan cuma dari era kemerdekaan loh, ini bahkan dari era apa Jan Pieter Soekarno gitu kan. Maksud saya dari zaman VOC dulu gitu kan. Jadi ya itulah, itu nggak semudah itu memindahkan ibu kota itu ya. Jadi butuh istilahnya itu masa-masa transisi itu membutuhkan pemimpin yang memang bisa menghandle itu ya. Nah, yang menarik lagi ini, Bro, kemarin itu kan kita melihat misalnya paslon di Jakarta itu yaitu Mas Pramono Anung itu kan dipanggil oleh Prabowo di tengah-tengah misalnya dipanggilnya calon-calon menteri itu gitu kan. Tapi kemudian udah ditegaskan oleh Mas Pram itu bahwa pemanggilan dia oleh Prabowo itu sama sekali nggak ada keterkaitannya dengan menteri, dengan posisi menteri. Dia bilang saya tetap akan berjuang untuk gubernur. Dan katanya pembicaraan dengan Prabowo itu 1 jam. Gitu. Ini menarik karena apa? Karena buat saya ya, ini kan kita tahu meskipun Prabowo itu sudah menjadi presiden terpilih, tapi kan masih dikaitkan dengan posisi sebagai Gerindra itu yang mendukung paslon yang lain yaitu Ridwan Kamil gitu. Nah, gimana nih Prof ngelihatnya itu? Saya lihat ya bahwa memang ada satu perubahan apa ya, posisi politik ya Prabowo terhadap Kim ya, yang tadinya mereka kan berharap ini ayo kita tetap menyatu ya, apalagi kemudian dengan gagasan Jokowi yang bisa menguasai semua wilayah, kalau bisa nggak ada tuh calon-calon gubernur di luar Kim ya, khususnya di apa daerah-daerah kunci gitu kan, baik itu kunci untuk anaknya nanti dapat dukungan pada pemilu presiden 2029 di daerah mana aja ya, atau juga daerah-daerah yang kira-kira kemudian bisa diambil alih dan kemudian mempermalukan PDIP dan sebagainya ya. Tapi kan buat Prabowo tidak seperti itu. Bukan cuma bahwa dia tidak ada masalah dengan Megawati, tapi dia kan juga melihat bahwa Pram ini kan juga teman dekat saya pada saat di kabinet sekarang. Kemudian biar gimana pun saya sebagai presiden terpilih juga harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gubernur DKI Jakarta terpilih gitu kan. Walaupun di mata saya sebetulnya itu nggak ada persoalan
presidennya dari partai mana, kemudian gubernurnya di seluruh Indonesia dari partai berbeda juga nggak jadi masalah. Kenapa demikian? Karena memang kita bukan negara serikat ya, tapi adalah suatu kenyataan ya, seperti di Australia itu, kalau misalnya Perdana Menterinya itu dari partai A dan koalisi misalnya Liberal Nasional, itu belum tentu kemudian semua menteri utamanya ya atau gubernur gubernur dalam konteks Indonesia ya itu berasal dari Partai Liberal Nasional, enggak juga. Dan itu kemudian kalau dia beda partai kemudian dia akan menentang pemerintah federal gitu, atau kayak di kita akan menentang pemerintah pusat, enggak juga. Kenapa enggak? Karena kita tahu ya, yang namanya sistem kenegaraan kita itu ada desentralisasi, tapi biar gimana pun yang namanya presiden tetap menjadi sentral atau kekuasaan yang paling kuat untuk seluruh wilayah Indonesia, kan begitu. Jadi janganlah kemudian didikotomikan antara posisi presiden dari partai A, kemudian dengan posisi gubernur atau bupati dan wali kota dari partai yang berbeda. Nggak ada masalah sebetulnya. Apalagi Anda juga tahu bahwa apa namanya itu di tiap pemilihan aja itu kadang-kadang kan ketika dia memilih presiden dan wakil presiden beda, tapi ketika dia memilih gubernur atau bupati atau wali kota tuh bisa aja campur. Ya kita lihat ya misalnya kayak sekarang Gerindra dengan PDIP kan mendukung misalnya calon dari PDIP dan Gerindra di kota Bekasi misalnya kan. Atau ada koalisi juga ya kalau di pilkada daerah yang lain gitu ya. Termasuk juga misalnya Demokrat dan PDIP sama bilang itu kemudian antara Megawati dengan SBY nggak bagus, makanya dua partai itu nggak bisa saling berkoalisi. Nggak juga, karena kan yang namanya politik daerah atau saya menyebutnya para political system itu kan dia belum tentu sama antara sistem politik Indonesianya dengan yang tadi saya katakan sistem politik di daerah tersebut begitu. Menarik ya, karena gini, kalau kita perhatikan dari debat yang pertama itu, Prof, itu kan sempat dari pernyataan closing kalau nggak salah dari Ridwan Kamil itu mengaitkan dengan sosok itu gitu. Ya, kan? itu buat saya itu betul. Itu satu pernyataan yang menurut saya menyesatkan juga offside ya, kan? itu. Karena kenapa offside bahwa nggak gol gitu, kenapa? Dia lupa bahwa pemilu presiden sudah berakhir, ya. Presiden dan wakil presiden tinggal tunggu akan dilantik ya hari Minggu depan ini. Tapi Anda tahu ya bahwa koalisi itu tidak sekuat yang dulu, begitu sangat loh. Cair sekarang ya. Sangat cair itu. Apalagi tadi saya bilang bahwa persoalan di berbagai daerah itu tidak sama dengan persoalan di pusat, gitu kan. Jangan kemudian kita berharap bahwa Golkar itu akan selalu berdekatan dengan Gerindra misalnya kan. Kayak di Banten kan mereka akhirnya PDIP dengan Golkar. Iya, PDIP dengan Golkar, dan itu kalau nggak ada PDIP, Airin itu boleh dikatakan nggak bisa maju, itu kan. Jadi itu, dan saya yakin Airin ya itu sebagai seorang yang juga punya pikiran yang lembut pasti tahu persis lah kalau kemarin nggak dibantu sama PDIP nggak bisa maju gitu kan. Itu kan Golkar kan baru mendukung lagi kan karena takut kehilangan Airin. Daerah kekuasaan Golkar kan. Betul gitu. Jadi suatu yang bodoh kalau kemudian Golkar itu tidak mendukung Airin ya. Karena saya tahu persis ya wilayah Banten itu ya khususnya terhadap Airin ini agak berbeda dengan keluarga besar Atut secara keseluruhan. Maksud saya Airin emang orang yang menunjukkan bahwa saya orang yang capable untuk kerja menjadi keras gitu ya. Kerja keras dan dapat dukungan yang juga cukup tinggi dan juga penampilannya juga menarik baik untuk apa namanya tuh anak-anak muda maupun orang tua kan. Artinya begitu. Sebenarnya dari jejak yang udah dia kerjakan selama ini itu
orang tuh udah percaya ya, udah proven gitu ya. Iya. Ya itu jadi itulah kenyataannya. Dan apakah kemudian Golkar juga yang tadinya mendukung paslon yang satunya ya, bersama PKS di dalam situ, ya kita juga lihat ya akhirnya juga kedodoran juga melawan Airin. Karena waktu saya ke Anyer ya kira-kira sebulan yang lalu lah ya, saya melihat ya di pelosok-pelosok daerah di wilayah Banten itu cuma ada fotonya Airin sama wakilnya yang dari PDIP itu, bukan kemudian foto dari pasangan yang lain itu. Andra sama Dimyati. Betul. Iya, karena memang yang saya dengar juga kalau Airin itu untuk Pilgub ini dia udah kerja itu dari sejak 2 tahun yang lalu gitu, dia setelah meninggalkan sebagai wali kota Tangselnya itu kan. Gitu. Ya menarik nih Prof. Jadi pilkada itu memang tidak bisa, intinya sebenarnya tidak bisa juga selalu dikaitkan dengan peristiwa Pilpres kemarin ya, karena koalisi ini kemudian menjadi cair. Meskipun dari pihak Kim itu selalu bilang bahwa sekarang lebih solid lagi karena udah plus gitu, yang partai-partai perubahan itu udah pada ini ke Kim gitu kan. Kalau mau ngelihat itu gampang aja nggak usah susah-susah ya. Karena kan semua TV di Indonesia ini ya, khususnya yang punya stasiunnya di Jakarta ya, itu kan memberikan kesempatan yang sama kepada 3 calon Gubernur DKI Jakarta loh ya, kalau Anda perhatikan. Dan setiap mereka melaporkan berita loh ya, berita yang langsung dari lapangan, Anda bisa lihat aja. Kalau misalnya pasangan calon nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 tuh ya, berkunjung ke suatu daerah, mana yang kemudian benar-benar kelihatan mendapatkan sambutan yang demikian meriah, demikian ditunggu-tunggu atau diharapkan gitu ya. Dan kemudian bagaimana juga calon-calon gubernur dan wakil gubernur ini dalam berhadapan dengan masyarakat ya. Maksud saya apakah kemudian lepas nggak ada beban, nggak ada segregasi antara calon pemimpin dengan rakyat atau elit dengan massa ini ya. Dan kemudian juga bagaimana juga apakah masyarakat itu juga dari multikultural atau multi religious ya, itu juga bisa tampak. Bagaimana mereka kemudian berkumpul di dalam satu tempat yang sama. Dan Anda juga tahu ya, bagaimanapun sebetulnya kalau kita lihat ya, pasangan dari Mas Pram sama Dul ini kan juga menguasai paling enggak 2 wilayah besar yang ada di Republik ini atau 2 suku besar yang ada di Republik ini, khususnya yang ada di DKI ya, yaitu orang Jawa dan orang Betawi ya. Dan Anda tahu kemarin itu kan kalau nggak salah minggu inilah itu kan ada penayangan wayang kulit ya. Itu kan untuk mendapatkan satu wilayah yang banyak orang Jawanya begitu kan. Walaupun saya juga nggak tahu apakah orang-orang Jawa di Jakarta itu semuanya itu berKTP Jakarta atau masih berKTP daerah mereka gitu kan. Tapi yang biar bagaimanapun ya, Jakarta ini kalau kita lihat dari sisi kemultian etnisnya itu akan sama dengan Medan misalnya gitu kan. Yang sebagian besar itu masih Jawa dan kemudian baru kayak kalau di Medan itu ya ada orang Melayu ya, atau kemudian Batak dan sebagainya. Tapi tetap suku yang terbesar itu kemungkinan masih Jawa, termasuk Jakarta juga begitu. Iya, karena memang harus diakui penduduk Jawa ini memang terbesar juga kan di mana-mana gitu loh tersebarnya ya. Iya, menarik ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Prof dari 3 itu yang sangat kelihatan menurut Prof itu ya Mas Pram sama Bang Dul ya. Kalau dari segi misalnya warga bagaimana menyambut gitu. Ya, di TV lah minimal ya secara sepintas gitu ya. Karena dari 3 calon itu terus terang ya, ini bukan apa-apa ya. Siapa sih yang nggak kemudian
orang-orang, apalagi orang-orang yang udah di atas 20 tahun atau 26 tahun. Siapa sih yang nggak kenal Dul? Tuh. Atau kemudian buat orang tua juga, siapa sih nggak tahu cerita mengenai si Dul anak Betawi atau si Dul anak sekolahan, atau Benjamin bilang, tukang insinyur sini loh, ya kayak gitu-gitulah ya. Nggak ada, tidak ada orang Jakarta yang misalnya lahir, misalnya 26 tahun yang lalu, ataukah yang misalnya sudah seusia seperti saya gitu ya, 60-an lebih, itu kemudian nggak kenal siapa itu Rano Karno. Pasti kenal, gitu kan. Dan siapa juga yang kemudian nggak kenal sama Pramono Anung ya, sebagai orang yang juga pernah duduk di di partai ya, yaitu PDIP, dan juga di pemerintahan sebagai sekretaris kabinet, begitu kan. Itu boleh dikatakan nggak ada, gitu kan. Tapi kalau Anda tanya atau saya tanya balik, apakah kemudian paslon nomor 1 ya dan paslon nomor 2 itu pengenalan masyarakat terhadap 4 orang itu apakah sama dengan pengenalan mereka terhadap misalnya si Dul ataupun Mas Pram? Enggak. Mas Pram memang mungkin tidak dikenal sebagai orang awalnya ya, orang yang ternyata bisa ngebanyol, atau orang yang bisa duduk rileks gitu kan. Karena kan dipikirkan, wah ini jangan-jangan nih sangat serius, kemudian elitis, kemudian kaku dan sebagainya. Tapi ternyata enggak juga gitu kan. Makanya kenapa Mas Pram juga punya semangat untuk all out ya. Itu juga karena dia ternyata juga terkaget-kaget buat penerimaan masyarakat itu begitu besar, dan dia juga tidak mau kehilangan kesempatan untuk menjadi gubernur DKI juga begitu. Karena udah benar-benar nyemplung juga kan, dia harus menang istilahnya kan. Oke, Prof, ini menarik sekali tentang pilkada ya, dan karena waktunya udah hampir 1 jam, kita akhiri perbincangan tentang pilkada ini. Terima kasih Prof, dan mudah-mudahan pemirsa MPTV bisa mengambil manfaat dari perbincangan ini, khususnya dalam rangka memilih ya, yang tadi juga sempat disampaikan, ngapain juga coblos 3-3-nya gitu, karena sekarang ini masa kampanye. Ada kalimatnya tuh kan, your vote ya, itu akan menentukan nasib Anda juga. Ya, jadi makanya itu sangat-sangat penting soal bagaimana kalian semua memilih calon pemimpin nanti untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Pertaruhannya luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri, kita minum dulu kopinya. Udah masih panas, masih nikmat atau enggak? Masih kayaknya. Oke pemirsa, kita akan ketemu lagi dalam Ngeteh Enong berikutnya. Terima kasih dan salam semuanya. Dadah.